manusia. Baik, itu tadi video safety induction yang sudah kami sampaikan. Selanjutnya ialah kata sambutan dari MUPP Sumbagut 1, yaitu dari Pak Bondan. Kepada Pak Bondan, waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Oke, baik, terima kasih Bang Jamil atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua yang telah hadir pagi ini di Zoom pagi ini. Yang terhormat dari rekan-rekan kontraktor yang sudah hadir. Tadi kalau saya lihat di partisipan ada dari PT Miu, dari Indisi, kemudian dari Rekadaya, SGU, EMI, kemudian juga ada Gedung Jaya. Dan mungkin mohon maaf kalau ada yang kelewat yang sudah bergabung selanjutnya dari kontraktor. Mengucapkan selamat datang dan terima kasih sudah bergabung pagi ini. Kemudian rekan-rekan dari UPP SBU 1. Terima kasih kepada Bang Rian dan tim yang telah mengadakan acara pagi ini. Jadi ada terkait dengan edukasi K3, kemudian juga WP online, dan nanti mungkin untuk teman-teman UPP ada sharing terkait dengan MCU ya. Terkait dengan K3 ini memang selama ini sepertinya pelaksanaan K3 ini masih menjadi sebuah sebuah keharusan atau malah mungkin juga menjadi beban bagi teman-teman kontraktor dan juga bagi teman-teman semua. Nah, sebenarnya inilah tantangan dari kita semua, bagaimana kita bisa merubah K3 ini menjadi sebuah kebutuhan. Nah, apabila memang ini menjadi sebuah kebutuhan, artinya kita dalam melaksanakan K3, prosedur K3 itu tidak ada paksaan dan lain sebagainya, karena memang itu sebuah kebutuhan yang harus kita laksanakan. Nah, ini tantangan dari timnya Pak Rian, bagaimana membuat budaya K3 ini menjadi sebuah pelaksanaan K3 ini menjadi sebuah budaya, dan itu menjadi kebutuhan bagi kita semua dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan-pekerjaan, terutama aktivitas pekerjaan yang ada di lapangan. Itu terkait dengan K3. Diperlukan refreshment setiap kali, harus diulang-ulang, dan inilah peran dari K3 dari UPP untuk merefresh kembali. Mungkin sudah berkali-kali dilaksanakan, tapi ya memang itu harus diulang-ulang kembali biar ini menjadi ingat, dan dari rekan-rekan semuanya bisa menjadikan K3 ini sebuah kebiasaan atau bisa menjadi budaya bagi kita semua. Selanjutnya terkait dengan WP online, ya seiring dengan perubahan zaman, pastinya semua akan berubah menjadi yang bersifatnya administratif, yang awalnya manual menggunakan kertas dan lain sebagainya, lambat laun pasti akan berubah ke digital. Semuanya akan terdigitalisasi. Nah, salah satunya terkait dengan WP online ini, dan mungkin nanti hal-hal yang bersifat administratif ke depannya tidak hanya WP, mungkin akan ada hal-hal lain juga yang berubah menjadi terdigitalisasi. Nah, perubahan itu pasti ada ada resistansi. Yang namanya sebuah perubahan itu pasti ada resistansi, karena orang sudah terlanjur nyaman dengan kebiasaan sebelumnya dan sekarang harus berubah menjadi suatu kebiasaan baru lagi. Nah,
Resistensi itu pasti ada, tetapi kita semua dituntut untuk bisa segera beradaptasi karena pastinya dengan perubahan itu akan memberikan manfaat yang lebih baik bagi kita semua. Diharapkan dengan adanya WP online ini prosesnya semakin cepat karena bisa diakses kapan saja, tidak harus di jam kerja, bisa malam, bisa Sabtu, bisa di hari libur pun bisa diakses, sehingga ini memudahkan bagi setiap siapa saja yang akan mengajukan maupun yang harus melakukan approval, tidak terbatas di jam kerja saja. Nah, inilah pentingnya kenapa hari ini juga ada sosialisasi terkait dengan WP online. Masa transisi dari yang sebelumnya manual menjadi digitalisasi, inilah yang harus kita segera menyesuaikan diri, beradaptasi agar tidak menghambat dalam pekerjaan kita selanjutnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan MCU. MCU ini sebagai untuk teman-teman dari UPP ya sebagai antisipasi ya, sebenarnya pemeriksaan rutin itu memang diperlukan, antisipasi lebih dini sebagaimana pepatah bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi dari awal kita sudah tahu apa yang ada di dalam diri kita, mungkin ada gejala-gejala apa yang bisa kita mitigasi lebih awal, lebih dini, sehingga tidak berakibat yang lebih buruk. Dan ini juga ujung-ujungnya adalah bagaimana bisa meningkatkan produktivitas kerja kita dalam melaksanaan pekerjaan kita sehari-hari. Silakan nanti dari Bang Rian disampaikan bagaimana prosedur untuk MCU-nya dan dari teman-teman agar bisa diikuti MCU ini nanti sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Saya kira itu dari saya, Bang Jamil. Pesan-pesannya tetap laksanakan K3 sebagaimana prosedur yang sudah ada dan komitmen kita adalah zero accident, jangan sampai ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, dan selalu semboyan kita adalah tidak ada yang lebih berharga dari nyawa manusia. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih kepada Pak Bondan atas kata sambutannya sebagai pembuka acara kita pada pagi hari ini. Acara selanjutnya ialah penyampaian materi edukasi K3 yang akan disampaikan oleh Pak Rian selaku tim leader K3L dan keamanan UPP Sumbagut 1. Kepada Pak Rian, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Bondan selaku manajer UPP Sumbagut 1, rekan-rekan Bapak Ibu UP struktural maupun staf UPP Sumbagut 1 dan rekan-rekan mitra kerja kontraktor di lingkungan kontrak ongoing UPP Sumbagut 1. Izinkan kami dari bidang K3L memberikan edukasi sedikit terkait edukasi K3, di mana edukasi K3 ini merupakan kewajiban Matlef di kami per triwulan 1 kali edukasi. Baik, mungkin ini hanya refresh saja dari materi triwulan sebelumnya terkait edukasi K3. Jadi berikut adalah logo atau dari makna dari logo K3, di mana arti makna tanda terpalang yaitu bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PHK. Arti makna dari roda gigi yaitu bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Arti makna warna putih, bersih dan suci. Arti makna warna hijau, selamat, sehat, dan sejahtera. Arti makna 11 gerigi roda yang ada dalam lambang K3 ini yaitu 11 bab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja.
Bentuk lambang berupa palang berwarna hijau dengan roda bergerigi 11 dengan warna dasar putih. Ya tentunya rekan-rekan K3 kontraktor pasti sudah familiar dengan logo K3 kita ini. Jadi berikut mengapa K3 itu penting untuk kita khususnya di lingkungan proyek. Yang pertama, K3 itu merupakan kebutuhan dan hak tenaga kerja dalam perlindungan K3. Yang kedua, K3 akan menciptakan tempat kerja yang sehat, aman, dan produktif. Yang ketiga, untuk mengurangi kerugian akibat kecelakaan kerja oleh manajemen. Yang keempat, yaitu untuk menjaga dan melindungi keselamatan instalasi, ketenaga listrikan, serta memastikan keandalan energi listrik. Berikut adalah pengertian dasar dari K3. K3 atau kepanjangannya adalah keselamatan dan kesehatan kerja, di mana K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau PAK. Tujuannya yaitu yang pertama melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan dan produksi. Jadi berikut adalah 4 pilar keselamatan ketenagalistrikan yang terdiri dari keselamatan kerja, keselamatan umum, lingkungan, dan instalasi. Untuk keselamatan kerja itu sendiri, yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi aman bagi pekerja dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan instalasi dan kegiatan ketenagalistrikan lainnya dari perusahaan dengan memberikan perlindungan pencegahan dan penyelesaian terhadap terjadinya kecelakaan kerja. Itulah keselamatan kerja. Kalau keselamatan umum, yaitu upaya mewujudkan kondisi aman bagi masyarakat umum dari bahaya yang diakibatkan oleh kegiatan instalasi dan kegiatan ketenagalistrikan lainnya dari perusahaan dengan memberikan perlindungan, pencegahan, dan penyelesaian terhadap terjadinya kecelakaan masyarakat umum yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Adapun keselamatan lingkungan tentunya yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi akrab lingkungan dan instalasi dengan memberikan perlindungan terhadap terjadinya pencemaran atau pencegahan terhadap terjadinya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan instalasi. Yang terakhir adalah keselamatan instalasi. Tentunya K3 tidak bisa lari dari keselamatan instalasi, artinya selamat untuk instalasi kita, yaitu upaya mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi dengan memberikan perlindungan pencegahan dan pengamanan terhadap terjadinya gangguan dan kerusakan yang mengakibatkan instalasi tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak dapat beroperasi. Jadi ini adalah jenis-jenis bahaya, yaitu ada bahaya fisik bagi kita, biasa tentunya di lapangan, tentunya ada bahaya fisik, bahaya kimia, apabila bahan dari yang kita kerjakan mengandung bahan kimia, bahaya biologis, bahaya psikologis, dan bahaya ergonomis. Jadi berikut adalah metode identifikasi bahaya. Tentunya ada JSA, ada HIRAK. Mana di masing-masing JSA atau HIRAK tentunya diharapkan kita bisa memitigasi semua risiko, baik unsafe action atau unsafe condition, sehingga dengan mitigasi yang kita lakukan harapannya yaitu tidak adanya kecelakaan kerja atau zero accident bisa kita capai. Ini berikut terkait risiko K3, di mana tentunya di file JSA atau IBPR tentunya ada level risiko setiap kita melakukan pekerjaan, mulai dari rendah, sedang, tinggi, hingga ekstrim. Harapannya dengan pemetaan risiko, kita bisa memitigasi risiko masing-masing pekerjaan, sehingga dengan mitigasi tadi, harapannya kita bisa mendapatkan zero accident atau nihil kecelakaan kerja. Jadi berikut adalah hierarki pengendalian risiko, mulai dari eliminasi, substitusi, engineering control, administrative control, dan PPE. Untuk eliminasi sendiri, yaitu kegiatan menghilangkan suatu bahan atau tahapan proses yang berbahaya. Jadi bahannya kita hilangkan
bahan berbahaya itulah eliminasi. Kalau substitusi, mengganti bahan-bahan dan peralatan yang berbahaya dengan bahan peralatan yang lebih aman. Substitusi mengganti bahan yang tidak aman. Engineering control yaitu rekayasa teknik adalah merubah struktur objek kerja untuk mencegah seseorang terpapar kepada potensi bahaya. Yang keempat, administrasi kontrol, pengendalian dengan mengatur sistem kerja secara administratif untuk meminimalisir kondisi dan perilaku tidak aman. Administrasi kontrol contohnya ya working permit, JSA, IBPR, dan file dokumen administratif lainnya yang biasa telah kita gunakan. Yang terakhir PPE. PPE yaitu menggunakan APD, alat pelindung diri, merupakan pilihan terakhir yang dapat kita lakukan untuk mencegah bahaya dengan pekerja. Inti dari hierarki ini less efektif, jadi yang minimal terendah pengendalian risiko yang bisa kita lakukan seminim-minimnya apabila eliminasi, substitusi, engineering control, administrative control belum bisa kita laksanakan, minimal PPE, yaitu menggunakan APD. Ya, kami harapkan untuk rekan-rekan kontraktor ongoing, seluruh rekan-rekan kontraktor, kami harapkan untuk dapat meningkatkan penggunaan APD di lingkungan kerja kita. Baik, mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Jamil. Kepada Bang Jamil kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Rian atas waktu yang telah diberikan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari edukasi K3 ini. Berikut adalah pengertian tentang budaya 5R. Secara pengertian, 5R ini adalah metode atau cara untuk mengatur, mengelola, atau mengorganisir tempat kerja menjadi tempat kerja yang lebih baik secara berkelanjutan. Adapun tujuannya yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas tempat kerja. Manfaat yang diberikan dari budaya 5R ini, yang pertama adalah meningkatkan produktivitas karena pengaturan tempat kerja yang lebih efisien. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan karena tempat kerja selalu bersih dan luas. Yang ketiga, mengurangi bahaya di tempat kerja karena kualitas tempat kerja yang bagus atau lebih baik. Dan yang keempat, menambah penghematan karena menghilangkan pemborosan-pemborosan di tempat kerja. Untuk sebagai langkah-langkah penerapan 5R, yaitu ada ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Ringkas ialah memilah barang yang diperlukan yang tidak diperlukan, memilah barang yang sudah rusak dan barang yang masih dapat digunakan, memilah barang yang harus dibuang atau tidak, dan memilah barang yang sering digunakan atau jarang penggunaannya. Lalu ada penerapan rapi, yaitu menata atau mengurutkan peralatan atau barang berdasarkan alur proses kerja. Menata atau mengurutkan peralatan berdasarkan keseringan penggunaannya, keseragaman, fungsi, dan batas waktu. Dan yang ketiga, pengaturan tanda visual supaya peralatan atau barang mudah ditemukan. Lalu ada penerapan resik, yaitu membersihkan tempat kerja dari semua kotoran, debu, dan sampah, menyediakan sarana dan prasarana kebersihan di tempat kerja, meminimalisir sumber-sumber sampah dan kotoran, dan yang keempat, memperbarui atau memperbaiki tempat kerja yang sudah rusak atau usang. Yang keempat adalah penerapan rawat, yaitu mempertahankan 3 kondisi di atas dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, penerapan rajin, yaitu mendisiplinkan diri untuk melakukan 4 hal di atas. Berikut adalah pengendalian risiko, yaitu poin eliminasi. Sebagai contoh, pekerjaan di panel listrik. Pekerjaan
di panel listrik, yaitu pekerja melakukan pekerjaan pemeliharaan di panel listrik. Pekerja memiliki risiko tersengat listrik. Untuk mengeliminasinya, yaitu pekerja harus menghilangkan faktor bahaya dengan memutus sumber aliran listrik pada pekerjaan pemeliharaan panel listrik untuk menghilangkan risiko tersengat listrik. Jadi untuk poin mengeliminasinya dari pekerjaan panel listrik ini yaitu menghilangkan faktor bahaya dengan memutus sumber aliran listrik tersebut. Next, Bang. Yang kedua, pengendalian risiko substitusi. Pada contoh, bekerja di ketinggian. Bekerja di ketinggian, pada saat pekerja melakukan pekerjaan pengecatan pada ketinggian dengan menggunakan tangga. Pekerja melakukan effort secara fisik untuk memanjat. Ergonomi kerja tidak optimal dan memiliki risiko terjatuh. Pengendalian risiko substitusi yaitu menggunakan alat kerja pekerjaan ketinggian dengan cara mengganti tangga panjat manual dengan truk bucket untuk melakukan pekerjaan. Hal itu untuk pekerja mendapat posisi kerja yang lebih ergonomis dan risiko terjatuh dapat dikurangi. Lalu ada pengendalian risiko administratif. Pengendalian risiko administratif ini yaitu setiap pekerjaan diwajibkan untuk melengkapi aspek administrasi sebagai upaya dalam mengendalikan risiko dengan hal-hal yang bersifat administratif, seperti adanya yang pertama hierarki atau hazard identification, risk assessment, and risk control. Yang kedua ada prosedur kerja, lalu dilanjutkan dengan job safety analysis, working permit, safety induction, rambu-rambu, dan sertifikat kompetensi atau keahlian. Next. Berikut adalah izin pekerjaan bahaya atau risiko tinggi. Yang pertama, izin kerja diperlukan untuk pekerjaan non-rutin yang mengandung bahaya atau risiko tinggi di tempat kerja. Yang kedua, izin kerja bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan, kondisi, atau lokasi aman untuk dilangsungkannya pekerjaan berbahaya atau risiko tinggi. Yang ketiga, pengurusan izin kerja dilaksanakan oleh tenaga kerja bersangkutan dengan petugas K3 perusahaan. Adapun pekerjaannya yaitu pekerjaan panas, pekerjaan ketinggian, pekerjaan listrik atau besar, pekerjaan galian, pekerjaan penggunaan alat berat, pekerjaan perbaikan tangki, pekerjaan perbaikan perpipaan, dan pekerjaan ruang batas. Pekerjaan-pekerjaan inilah yang memerlukan izin pekerja, karena pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang sangat bahaya atau memiliki resiko yang tinggi. Next, Bang. Berikut adalah piramida kecelakaan kerja, di mana piramida kecelakaan kerja ini yang paling puncak yaitu adalah fatal dengan skor 1, lalu dilanjutkan dengan mayor, recordable injuries, near miss or first aid, dan unsafe action, lalu juga employee create unsafe condition. Piramida kecelakaan kerja ini bisa digambarkan dengan siluet oleh iceberg paradigma, yaitu kerugian yang timbul akibat kecelakaan kerja. Kerugian yang terlihat pada paradigma iceberg yaitu korban jiwa, korban luka, kerusakan properti, dan biaya pengobatan adalah kerugian yang terlihat oleh paradigma iceberg tersebut. Namun kerugian yang tidak terlihat, yang jarang dilihat oleh sebagian orang, yaitu adalah operasi terhenti, investigasi, rekrutmen tenaga kerja ulang, pembangunan kembali fasilitas, citra perusahaan, upah untuk lost time, tuntutan ganti rugi, biaya melatih pekerja baru, dan lain-lain sampai biaya rehabilitasi yang jarang
dilihat oleh orang-orang akibat adanya kecelakaan kerja. Oleh sebab itu, pentingnya kita menjaga K3 ini agar kerugian-kerugian yang timbul ini tidak terdapat di lokasi kerja kita. Next. Berikut adalah life rules yang diterapkan oleh PLN agar bisa mengurangi dari kecelakaan kerja. Life rules ini adalah aturan keselamatan yang wajib dipedomani oleh setiap pegawai dan mitra kerja yang bekerja di lingkungan PT PLN Persero, khususnya UPP Semanggut 1, agar terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Adapun life rules yang diterapkan oleh PLN yaitu yang pertama penilaian risiko atau risk assessment, yang kedua pekerja berkompeten, yang ketiga peralatan kerja, yang keempat izin kerja, yang kelima bekerja di ketinggian, yang keenam cek tegangan dan gunakan grounding, yang ketujuh area terbatas, yang ke-8 alat pelindung diri, yang ke-9 pengucian dan pelabelan, dan yang terakhir stop pekerjaan tidak aman. Untuk pedoman perilaku K3 atau aspek mindset yang harus dilakukan, yaitu keselamatan pegawai kontraktor adalah bagian dari tanggung jawab PLN. Mengedepankan aspek K3 dalam setiap pelaksanaan pekerjaan. Berani melakukan intervensi, yaitu menghentikan pekerjaan jika ditemukan unsafe action dan unsafe condition. Pelaksanaan K3 dapat meningkatkan produktivitas kerja. Peduli terhadap keselamatan diri sendiri dan rekan kerja, dan yang poin yang penting adalah K3 ini adalah tanggung jawab bersama. Ini adalah perilaku pedoman K3 yang bisa dijadikan mindset untuk diri kita semua. Lalu ada juga perilaku K3 yang sebaiknya kita dari sekarang mulai menghindari mindset-mindset ini. Yang pertama adalah menganggap keselamatan kerja itu pegawai kontraktor ialah tanggung jawab dari manajemen kontraktor. Itu tidak boleh. Terus dilanjutkan dengan mengesampingkan aspek K3 dalam setiap pelaksanaan pekerjaan, tidak peduli jika menemukan unsafe action dan unsafe condition dalam pelaksanaan pekerjaan, menganggap K3 sebagai hambatan atau mempersulit pelaksanaan pekerjaan, hanya peduli terhadap keselamatan diri sendiri, serta menganggap tanggung jawab K3 ini hanya pada bidang atau biro K3. Ini adalah mindset-mindset yang harus dihindari atau dihilangkan dari sekarang supaya pedoman perilaku K3 ini menjadi mindset yang baru untuk mengurangi dari K3 kecelakaan kerja di tempat kita. Next. Lalu ada juga pedoman perilaku K3 aspek kapabilitas, yaitu yang harus dilakukan ialah memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko sesuai dengan jenis pekerjaan. Yang kedua, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dalam penyampaian pemenuhan aspek K3. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain guna melaksanakan K3 secara konsisten. Yang keempat, memiliki pengetahuan dasar aspek K3 sesuai dengan jenis pekerjaan. Lalu, pedoman perilaku yang tidak boleh untuk aspek capabilities, yaitu tidak memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko jenis pekerjaan. Yang kedua, menyampaikan pemenuhan aspek K3 dengan komunikasi yang tidak baik. Yang ketiga, memberikan pengaruh yang tidak baik terhadap pelaksanaan K3. Yang keempat, tidak memiliki pengetahuan dasar aspek K3 pada jenis pekerjaan. Next. Berikut adalah prosedur safety briefing. Ada 9 prosedur safety briefing. Yang pertama, ada pengawas atau pengawas pekerjaan dan pengawas K3. Yang kedua, ada work order dan working permit. Yang ketiga, ada form checklist yang berisi dari daftar hadir SOP, IK, APD, dan JSA sesuai dengan ketentuan. Yang keempat, ada potensi bahaya. Yang kelima, cek kondisi alat dan peralatan. Yang keenam,
melaporkan kondisi alat. Maksudnya ini adalah pelaksana pekerjaan melaporkan kondisi peralatan kerja dan menjelaskan potensi bahaya saat melaksanakan tugas sesuai dengan JSA. Yang ketujuh ada material, yang ke-8 ada logout, tagout, dan yang ke-9 diakhiri dengan YZL, yaitu memimpin atau safety briefing, memimpin YZL K3 sebagai tanda akan saling peduli untuk selamat, sehat, dan sukses bersama. Next. Adapun berikut adalah checklist safety briefing, yaitu yang pertama ada personel, APD, dan prosedur. Personel ialah semua anggota atau personel mengisi daftar hadir, include nama, jabatan, peran tugas, dan menyatakan kondisi kesehatan. Yang kedua ada APD. Semua anggota atau personel memakai APD standar atau APD khusus. Lalu yang terakhir ada prosedur, yaitu memeriksa kondisi lokasi pekerjaan, gambar kerja, atau prosedur kerja. Demikian edukasi K3 pada hari ini. Sekian dari saya. Mohon maaf ada penyampaian kata atau salah penyampaian kata. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Jamil. Acara selanjutnya kami lanjutkan untuk sesi working permit online. Untuk memulai sharing terkait WP online korporat, ada baiknya kami share sedikit video dari K3L Pusat terkait WP online korporat. Jadi pengalaman yang sering kami sampaikan gitu ya kepada teman-teman semuanya, ya. Bagi teman-teman di fungsi distribusi, kenapa kami penting untuk men-share sharing session UID Banten sebagai pilot project percepatan budaya safety di perusahaan. Kami share kepada seluruh unit supaya menjadi aware terhadap 3 resiko utama di dalam pekerjaan fungsi distribusi. Yang pertama adalah resiko tersengat pada pekerjaan yang tidak bertegangan. Yang kedua adalah resiko terjatuh dari pekerjaan ketinggian. Yang ketiga adalah resiko tersengat pada pekerjaan yang sifatnya bertegangan. 3 hal itu sering kami sampaikan pada teman-teman semuanya. Ketiga pekerjaan itu seyogianya wajib harus sebelum dilakukan pekerjaan, tahapan proses mitigasinya dijalankan dengan full. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Di 3 poin itu. Saya sudah share materinya. Jadi mitigasinya betul-betul dijalankan. Karena itu adalah poin yang paling krusial di teman-teman di fungsi distribusi maupun fungsi transmisi. Krusial sekali. Ya, saya mengingatkan lagi teman-teman ketiga resiko itu. Itu yang bagi yang unit-unit yang memiliki resiko-resiko yang lain silahkan dikembangkan gitu ya. Dikembangkan mitigasinya. Buatkan critical critical control verification-nya. Pastikan bahwa setiap tahap gitu ya, tahap mitigasi di 3 resiko tadi dijalankan dengan sebaik-baiknya. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, saya ingin terkait dengan working permit online, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, ya. Bahwa PLN korporat, ya, telah mengakomodir kebutuhan unit dalam mengimplementasikan working permit secara online melalui aplikasi Inspekta. Dan ini sudah dapat digunakan di seluruh unit induk. Ya, jadi kita bersama tahu bahwa isu administrasi itu sangat penting. Dari beberapa kasus-kasus kecelakaan kerja yang kita diskusikan, banyak sekali pekerjaan dimulai dari tahap perencanaan dan administrasi yang berdampak terjadinya kecelakaan kerja.
karena pekerjaan tidak direncanakan dengan baik. Kemudian juga ya dari aplikasi working permit yang sudah masuk di dalam salah satu fitur aplikasi Inspekta, ini juga sudah dilakukan pilot project. Jadi kami mencoba untuk memberlakukan secara terbatas working permit online ini, sekaligus menjadi uji coba untuk mendapatkan masukan. Apakah working permit ini bisa berjalan efektif? Kita lakukan secara pilot project, yaitu di UID Banten, UID Jaya, kemudian UIKL Sulawesi, dan ini bisa terlihat dari fungsi kit maupun fungsi transmisi. Dan di fungsi project juga pilot projectnya ada di unit induk pembangunan Jawa bagian tengah. Dan kami terus lakukan evaluasi. Sehingga sampai dengan hari ini sudah tercatat 4.000 working permit ya, selama 2 bulan ya, yang telah diterapkan oleh kelima unit induk yang menjadi pilot project. Saya kira ini menjadi terobosan yang sangat baik gitu ya, dan sekaligus juga sudah dilakukan evaluasi menyeluruh dari kelima unit itu dan mendapatkan bahwa working permit secara online melalui aplikasi Inspekta ini layak untuk di roll out di seluruh unit. Nah, mulai saat ini ya, kami berharap bahwa working permit online ini sebagai pengawas aspek administrasi K3 yang lebih terstruktur ini bisa diimplementasikan ya, di seluruh unit. Kemudian juga bahwa working permit online korporat ini didesain untuk otoritas approval lintas unit. Jadi bisa digunakan untuk lintas unit. Ini dapat digunakan untuk lokasi kerja yang dimiliki beberapa unit yang berbeda. Jadi ini sangat baik. Baik, itulah tadi video terkait working permit online yang sudah di-share oleh Pak Umang Parmita, si K3 Pusat. Berikut adalah materi terkait working permit online. Ini mungkin sedikit refresh saja. Mungkin beberapa kontraktor seperti Menara, Indisi, sudah ada beberapa kontraktor di kita yang sudah mensubmit WP online. Mungkin ada yang belum seperti EMI, Pak Jambang itu apa? ASGU yang belum. Mungkin ini kami share sedikit terkait materi WP online. Iya, nanti tolong di-share ya Pak ya. Terima kasih. Oke, bagi rekan-rekan kontraktor ongoing dan rekan-rekan pengawas pekerjaan, berikut adalah materi terkait working permit online korporat. Ya tentunya bagaimana video sebelumnya bahwa working permit ini wajib untuk setiap pekerjaan pelaksanaan kita. Pada prinsipnya izin kerja adalah suatu dokumen tertulis sebagai persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan berbahaya. Jadi ini adalah overview terkait migrasinya dari WP manual ke WP online korporat. Tentunya kalau yang dulu WP manual dengan eviden tanda tangan basah, kemudian dirubah ke digital sehingga berbentuk barcode. Adapun JSA yang di WP manual lama menggunakan JSA format lama dengan manual. Dengan WP online korporat, JSA dapat langsung kita input di aplikasi Inspekta
dengan melampirkan file-file IBPR JSA yang berbentuk barcode. Berikut adalah overview terkait perbedaan antara WP manual dengan WP online korporat yang via Inspekta. Baik, berikut adalah alur tahapan terkait kita untuk memproses WP, di mana tentunya diawali dengan SPK, kick off meeting, pelaksanaan survei JSA, pengurusan WP online, free job activity, dan work in progress. Dan tentunya setelah WP online terbit, nanti tentunya sekali kami akan melakukan checklist work in progress, di mana penerapan ketiga rekan-rekan kontraktor di lapangan. Yang terakhir adalah final evaluation atau evaluasi akhir dari pelaksanaan implementasi K3-nya. Jadi ada dua jenis working permit, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Jadi ada yang working permit internal unit sama working permit antar unit. Jadi bedanya kalau yang internal unit itu khusus untuk lingkup yang UPP 1 untuk kita. Working permit antar unit ini contohnya yang berhubungan dengan pemadaman, khususnya untuk berhubungan dengan UPB ataupun UPT. Tentunya yang butuh pemadaman kita menggunakan working permit pilihannya antar unit. Tapi kalau tidak berhubungan dengan pemadaman, kita pilih working permitnya yaitu internal unit. Jadi sedikit sekilas terkait working permit online. Setiap kontraktor atau pihak ketiga yang bekerja di lingkup Sumbagut atau lingkup 3BS dengan pekerjaan risiko tinggi, sangat tinggi sampai dengan ekstrim, wajib mengisi working permit online. Jadi sebelumnya dari manual kita sudah wajib mengisi working permit via aplikasi Inspekta. Working permit dibuat oleh pengawas atau pelaksana pekerjaan maksimal 1 hari sebelum pekerjaan dilakukan. Ya paling mepetnya dia 1 hari sebelum hari H. Diharapkan kepada rekan-rekan kontraktor untuk apalagi yang untuk antar unit ya, kalau bisa H-5 bisa disubmit, karena biasanya terkadang ada hal-hal yang bersifat revisi dari rekan-rekan K3L UPT. Working permit dinyatakan sah setelah semua otoritas yang bertanggung jawab menyetujui dan melakukan approval working permit. Yang membedakan dari yang manual dengan yang sekarang yaitu masa berlaku working permit. Kalau yang manual kemarin 1 bulan masa berlakunya. Kalau yang online hanya berlaku 14 hari kalender, rekan-rekan sekalian. Jadi kalau tentunya kalau bersifat kontinu nanti setelah 14 hari disubmit saja ke kami bidang K3L sehingga kita bisa kontinu terus untuk pekerjaan working permit dan administrasinya. Selanjutnya yaitu untuk seluruh pekerjaan satu dokumen working permit hanya dapat digunakan pada satu tempat kerja. Dan tentunya ini contohnya apabila kita ada 2 pekerjaan, 1 gardu induk, 1 transmisi, sehingga 1 WP itu 1 pekerjaan, jadi 1 WPGI, 1 WP transmisi. Itu sih maksud dari 1 pekerjaan, 1 WP. JSA wajib dilakukan oleh pengawas pekerjaan. Untuk JSA dan IBPR ini membedakan hanya kita nginputnya di aplikasi Inspekta online. Kalau yang dulu manual berkas tanda tangan basah, bedanya ini ya kita input di situ langsung approve dari by system. Itu aja sih perbedaan terkait working permit online. Berikut adalah overview tampilannya. Untuk IBPR sendiri ini adalah contoh formnya yang nanti biasanya kita isi manual dulu. Nanti setelah proses tanda tangan dari mulai pengawas pekerjaan, manajer bagian Dalpro atau asmen teknik, baru dilanjut manajer, baru di-upload ke aplikasi Inspektanya. Berikut adalah jenis-jenis potensi risiko bahaya yang menjadi lampiran IBPR. Ya, paling itu untuk working permit online. Mungkin akan lebih baiknya mungkin biar acara agak lebih hidup mungkin dari rekan-rekan
IDC atau PTMI mungkin yang di depan laptop siapa ya? Maksudnya biar kami coba simulasikan contoh aplikasi Inspekta WP Online. Baik, kami akan tampil. Baik, kami akan tampilkan contoh input dari working document online via aplikasi Inspekta. Baik, Bapak Ibu semuanya, sekilas kita review tentang akun Inspekta ini ya. Di sini kebetulan login pakai akun Inspekta saya, yaitu sebagai moderator. Jadi untuk langkah pertama dalam penginputan working permit online ini, yang pertama itu kita bisa lihat dari layar di sini, ada tulisan working permit di sini. Kita klik di sini. Input ya, apa? Daftar working permit. Bentar. Tadi saya bilang kita ke working permit ini, lalu kita klik daftar working permit. Nanti muncul tampilan daftar working permit seluruh yang ada di Indonesia. Ada yang di ULP ini, di Regional Sumatera bagian Selatan. Langkah pertama yang kita lakukan untuk membuat working permit online ini adalah kita klik input working permit baru yang berada di pojok kanan atas ini. Ini akan saya coba simulasikan. Kita klik ini. Lalu akan muncul tampilan seperti ini, di mana untuk mengisi ini kita sesuaikan aja. Misalkan kita bekerja di unit kita, yaitu di unit induk pembangunan Sumatera bagian utara. Di sini sudah sesuai, yaitu direktoratnya ini Direktorat Manajemen Proyek dan EBT, unit induk pembangunan Sumatera bagian utara, UPP Semagut 1. Lalu kita pilih jenis pekerjaannya. Apakah pekerjaan ini antar unit atau internal unit? Jika pekerjaan ini adalah internal unit atau pekerjaan di lingkup UPP Semagut 1, maka kita pilih internal unit. Lalu kita pilih departemennya. Kita pilih aja di sini, biasanya itu di teknik UPPS BU1. Karena lingkup pekerja ini biasanya di bawah ranah ini ya, teman-teman tim teknik. Lalu kita lanjutkan dengan mengisi nama pekerjaannya, misalkan perbaikan retriever atau pekerjaan springing dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan working permit yang bapak-bapak yang akan mau bekerja atau yang akan mau dikerjakan nanti. Untuk nomor SPK atau SPJ ini diisi dengan nomor kontrak pekerjaannya. Misal mungkin ada pekerjaan di Gita Cigli, kita masukkan nomor kontrak di Gita Cigli. Misalkan ada pekerjaan di Nagan Raya, ya di tempat Sabtaguna, kita isi sesuai dengan nomor kontraknya. Lalu
Dilanjutkan kita isi dengan direksi pekerjaannya. Biasanya ini direksi pekerjaan ini kita isi dengan manajer UPP, yaitu Bapak Bondan. Kita klik aja, kita ketik aja. Bondan. Pengawas pekerjaan ini adalah pengawas pekerjaan yang di UPP kita, yang teman-teman tim teknik. Misalkan di Sigli, di pekerjaan rekonduktoring, ada Ilham di sana misalkan. Kita klik namanya Ilham. Lalu kita pilih supervisor K3-nya yaitu Bang Rian, Pak Rian. Dan pengawas K3-nya sesuai dengan yang ditunjuk. Misalkan saya yang ditunjuk pengawas K3, Dami Mukmin. Dan manajer representatif ini adalah asmen pengendalian proyek, yaitu Pak Khairul Nasution. Lalu dilanjutkan dengan yang mengerjakan nih. Biasanya mengerjakan ini dia adalah pihak eksternal. Jadi kita isi aja nama eksternal di sini. Misalkan Fulan, Budi, dan seterusnya. Itulah nama-nama pekerjanya. Ini sebenarnya di bagian yang mengerjakan ini adalah nama kontraktor. Berhubung ini adalah akun saya, akun dari PLN, moderator. Jadi munculannya adalah nama-nama dari ini teman-teman UPP atau dari UIP. Tapi nanti kalau misalkan dari yang loginnya menggunakan akun dari kontraktornya, misalkan dari akun dari PT Indisi, ini yang tertera nama itu adalah nama-nama dari PT Indisi yang sudah didaftarkan. Lanjut kita isi nama perusahaan, misalkan PT Indisi, lokasi kerja di Gitat Sigli, misalkan ya. Tanggal jamnya kita pilih, misalkan di hari ini, kita pilih jamnya dari jam 7 sampai selesainya misalkan 14 hari maksimal. Kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita isi di jam 5. Untuk tipe pekerjaannya, kita lihat apakah itu adalah pekerjaan butuh ketinggian. Jika iya, memang kita centang. Apakah pekerjaan dalam bertegangan, kita centang. Apakah ada high risk occupation atau ada risiko tinggi yang lainnya, kita centang. Pokoknya tipe pekerjaan ini menyesuaikan pekerjaan apa yang Bapak semuanya akan lakukan. Misalkan pekerjaan perbaikan ini yang butuh padam, berarti kita hilangkan ini, kita centang electrical work ini. Lalu kita istilah deskripsi pekerjaan ini. Misalkan saya contohkan pekerjaan recommissioning di Gitat Sigli, diameter berapa gitu, atau di line by berapa. Pokoknya di deskripsi pekerjaan ini kita tulis. Lalu setelah selesai, kita berhenti di sana dulu. Kita pilih di langkah kerja ini. Nah, untuk langkah kerja ini, di sini terdapat banyak langkah kerja. Ada dismantling konduktor, hamparan koral. Sebenarnya ini sebelum kita input WP ini, kita harus buat langkah kerja ini. Nah, di sini saya harap dari teman-teman teknik, misalkan ada pekerjaan yang ingin dilakukan, misalkan ada pekerjaan ke depannya tuh ada pekerjaan decommissioning. Yang diharapkan tuh teman-teman teknik tuh bisa menginput langkah-langkah kerjanya dulu di akun ini. Jadi jangan, ini yang saya harapkan tuh jangan
menginstruksikan dari bidang K3 karena bidang K3 ini nggak tahu langkah-langkah kerja yang sebenarnya tuh di pekerjaan itu kayak mana, yang sebenarnya tuh seperti apa tidak tahu itu. Urutannya dari yang pertama sampai yang terakhir itu tidak tahu kita. Jadi lebih sering di sini terdapat miss atau ada miskomunikasi. Jadi yang kita harapkan bisa kita input dulu langkah kerjanya sebelum kita sebelum kita menginput working permit ini. Misalkan aja ini eh, langkah kerjanya sudah ada di sini ya. Misalnya di Gita Cigli, misalkan dismantling konduktor, kita pilih aja di sini dismantling konduktor. Karena di sini sudah pernah diinput langkah kerja dismantling konduktor TL Nagan Sigli Existing. Tapi kalau belum pernah diinput, maka tidak akan muncul di langkah kerjanya. Nah, gimana cara menginput langkah kerjanya? Kita kembali ke di sini tadi, working permit ini. Kita pilih di menu langkah kerja ini. Untuk menginput langkah kerja baru ini, kita bisa klik di sini, input langkah kerja baru di sudut kanan atas ini. Nah, kita bisa ketik sendiri kira-kira judul langkah kerjanya apa. Misalkan judul langkah kerja pekerjaan fondasi. Deskripsi langkah kerjanya kita hilangkan dulu. Nah, di sini untuk menambah langkah kerja kita klik di tambah ini. Nah, lalu akan muncul nama tahap pekerjaan, deskripsi tahap pekerjaan, potensi risiko, pengendalian risiko, dan pilih file referensi. Anggap aja kita ketik apa namanya, safety briefing. Melakukan safety briefing ini hanya contoh ya. Potensi risiko tidak ada, pengendalian risiko, gunakan APD misalkan. Referensi ini kita kosongkan aja. Input tahap ini. Maka akan muncul di tahap pekerjaan yang pertama adalah safety briefing. Lalu kita tambahkan aja lagi jika masih ada tahap pekerjaan selanjutnya, misalkan pengecekan, misalkan cek peralatan dan material. Kita tulis deskripsi tahap pekerjaannya bagaimana, mengisi form checklist misalkan. Potensi risiko disesuaikan aja, pengendalian disesuaikan, terus kita input. Maka akan muncul di sini cek peralatan dan material. Sampai seterusnya, sampai tahap pekerjaan ini sampai selesai. Misalkan kalau selesai itu apa namanya, final check ya, final check deskripsi tahap pekerjaannya itu memonitor seluruh pekerjaan. Potensi risiko dan pengendalian risiko disesuaikan aja dengan keadaan lapangan, terus kita input. Maka nanti akan muncul di sini. Untuk mengurutkannya, kita di tahap pekerjaan ini semuanya tuh harus berurutan ya. Jadi karena ini tidak berurutan, kita klik ubah urutan ini, maka akan muncul ini, kita tinggal klik and drag aja ya, kita klik dan tarik aja, maka akan berubah. Kita klik selesai. Maka tahap pekerjaan ini akan sesuai dengan tahapannya dari nomor 1, 2, dan 3. Seperti itu aja untuk membuat langkah kerjanya. Memang mungkin agak ribet di awal, tapi nanti seandainya ada pertanyaan atau keraguan terkait membuat langkah kerja ini, bisa langsung berkoordinasi di bagian K3 dengan Pak Rian, dengan saya bisa, atau pun dengan admin kita, Mbak Unya, bisa juga. Jadi kita terbuka untuk
komunikasi dan berkoordinasi terkait Inspekta ini. Tapi yang harus ditekankan, harapannya untuk langkah kerja ini biasanya yang lebih mengetahui itu adalah teman-teman teknik ataupun teman-teman pengawas dari si pelaksana atau kontraktornya yang lebih mengetahui dari tahap pekerjaan ini atau langkah-langkah pekerjaan seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Mungkin dari saya itu aja Pak Rian. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Jamil sudah memberikan sharing terkait WP online korporat. Baik, terakhir sedikit dari saya, mungkin nanti ke depan untuk yang ongoing bisa ada apa yang setelah normalisasi ini mungkin nanti ada SGU untuk rekonfigurasi Nagan. Ini saya coba simulasi sedikit aja contoh. Jadi kalau nanti ke depan kita butuh pemadaman, ini contoh antar unit misalnya kan rekonfigurasi GI Nagan. Membedakannya itu dia di sini sih rekan-rekan sekalian. Mungkin kalau nanti yang PTMI ya, kalau PTMI kan internal unit nggak tanpa pemadaman. Kalau yang butuh pemadaman dia antar unit. Terus kita pilih yang direktorat transmisi. Terus kita pilih P3BS karena kita kan butuh padamnya di sisi P3BS nih. Terus UPT-nya kalau yang Nagan itu masuk UPT Banda Aceh ya, baru ULTG-nya Melabuh. Nah, yang membedakannya situ MR-nya yaitu manajer ULTG-nya Bang Aris. Jadi itu sih yang membedakan antara internal unit sama antar unit. Kalau antar unit menggabungkan dengan manajer ULTG-nya. Paling itu sih. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan nggak dari rekan-rekan UBP ataupun kontraktor sebelum sesi sharing-sharing WP online kami tutup. Jadi kami, Izin Pak Rian menambahkan ya, sedikit Pak Rian. Ya, silakan. izin terkait ini Pak Rian, terkait WP ini mungkin ada baiknya kalau ada semacam buku seperti instruksi kerja atau tutorial cara menginput WP gitu Pak Rian. Mungkin kan kalau satu kali pertemuan mungkin kita maupun kontraktor-kontraktor internal kita mungkin agak kebingungan apa yang mesti diisi. Mungkin ada baiknya ada semacam kayak mungkin IKA lah gitu Pak Rian ya, tutorial SOP cara menginput ini di aplikasi Inspekta. Mungkin gitu Pak Rian. Boleh Pak Abdur. Ini kami coba share untuk rekan-rekan mitra kerja kontraktor. Berikut adalah pedoman manual working permit ya dari ini. Semoga nanti bisa di-download. Saya coba share. Mungkin lagi proses loading. Nanti bisa di ini. Kira-kira yang bakal ongoing kan nanti ini ya Pak Abdur ya. Rekonfigurasi Nagan yang belum ini kan Pak Aryono ya. Pak Aryono PTMI mungkin nanti akan ini ya, akan kerja nanti paling untuk yang pengangkutan Haspel. Paling kayaknya nggak sulit sih untuk Bang David. Dia milihnya internal unit karena nggak menggabungkan ini kan, menggabungkan dua, memasukkan ini, masukkan ULTG. Baik, nggak apa-apa Bang Abdur, mungkin di kami ini kendala jaringan. Jadi kami coba kirim filenya ini. Cannot be sent, nggak bisa terkirim. Nanti kami coba kirim satu-satu aja ke rekan-rekan kontraktor. Oh ya, untuk kedung nanti kalau seumpamanya ada butuh pemadaman untuk yang rekan-rekan kedung, nanti bedanya di ULTG-nya aja sih. Kalau di sana kan UPT Siantar, ULTG-nya sih di Kalang kan. Nah, mungkin ULTG-nya Pak Lambo. Itu aja sih membedakan. Intinya kalau pemadaman kita
pakainya antar unit. Kalau tanpa pemadaman kita pilihnya internal unit. Oke, terima kasih Pak Abdur atas masukannya. Nanti kami coba share kepada rekan-rekan semua terkait manual book dari pengisian working permit online. Mungkin sejauh ini satu pertanyaan terakhir mungkin ada dari rekan-rekan atau mitra kerja kontraktor ongoing kita, kami persilakan sebelum sesi WP online korporat kami tutup. Baik, kalau tidak ada, mohon izin kepada rekan-rekan untuk dapat mengaktifkan kameranya karena kita akan mengambil sesi foto. Pada rekan-rekan mohon diaktifkan kameranya. Mungkin Pak Edison, Bang Satria, Pak Aryono, Pak David. Mungkin silakan dipandu Bang Jamil atau Mbak Unya untuk sesi fotonya. Baik, Bapak Ibu semuanya, Video Bang itu. mohon diaktifkan kameranya untuk sesi dokumentasi. Bentar. Baik, Bapak Ibu semuanya, Bapak dari saya ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengaktifkan kamera. Baik, terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Dengan berakhirnya acara web working permit online, berakhir jugalah acara kita untuk edukasi K3 hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kontraktor. Untuk rekan-rekan UPP mungkin bisa tahan dulu sebentar. Kami ada sesi terakhir untuk MCU. Terima kasih kepada rekan-rekan kontraktor yang sudah bergabung dari BBC, Dungo, Rekadaya Menara, Wuhan, SGU, Indisi, Kedung, PTMI, dan MSJ. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan. Tentunya kami tidak menutup komunikasi, baik Bapak Ibu yang ingin berkoordinasi terkait kami untuk web online bisa kapan saja dikomunikasikan ke kami bidang K3R. Baik, itu saja rekan-rekan, semoga edukasi ini bisa kita implementasikan di lingkungan kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman UPP diharapkan masih standby ya. Teman-teman pelaksana disilakan untuk acaranya sudah selesai. Terlangsung. Aku mau remove ini dulu, Bang. Oke, mohon ditunggu Bapak Ibu. Mungkin Bang Jamil lagi memfilter.
agar partisipan ini adalah memang rekan-rekan kita, bagi rekan-rekan kontraktor sudah bisa live Zoom dari acara Zoom ini, sehingga bisa menyisakan rekan-rekan pegawai UPP baik dari staf teknik ataupun staf Baik teman-teman semuanya, eh, karena ada pelaksanaan MCU di tanggal 1 sampai tanggal 3 November besok, dari hari Rabu sampai Jumat, maka sebelum kita besok pergi MCU, maka kami akan mensosialisasikan aplikasi My Telkomedika yang akan sangat perlu untuk pelaksanaan MCU besok. Bapak Ibu semuanya, yang pertama adalah bisa menginstal atau mengunduh aplikasi My Telkomedika ini melalui Google Play Store atau App Store yang ada di device atau handphone Bapak-Bapak semuanya. Nanti setelah itu, setelah aplikasinya terdownload, maka silakan dibuka. Untuk yang pertama kalinya kita bisa daftar di aplikasi ini. Kita masukin email biasa kita atau email yang biasa kita sering untuk mendaftarkan akun. Kita daftar email kita ketik email kita, dan kita ketik juga kata sandi yang biasanya kita gunakan untuk daftar aplikasi. Lalu setelah kita daftarkan akun kita, seperti layar di depan Bapak Ibu semuanya, kita klik selanjutnya, dan nanti akan muncul pop-up tampilan konfirmasi informasi, yaitu yang berisi nomor handphone kita dan email kita, dan kita klik ya atau sudah yang ada di sini. Scroll. Setelah itu nanti akan muncul konfirmasi kata sandi. Ini seperti biasa, seperti apa yang pada umumnya untuk mendaftar akun, yaitu adalah konfirmasi kata sandi. Kita klik kata sandi, kita ulangi kata sandi, dan kita masukin kode. Pokoknya kita klik aja checklist yang ada di checkbox ini, dan kita klik selanjutnya. Setelah itu masuk ke menu aktivasi akun, nanti akan muncul kode aktivasi yang akan dikirim di SMS atau WA, yang akan dikirim di email, yang akan dikirim di email kode aktivasinya ke email yang tadi sudah Bapak daftarkan. Di sana kode aktivasinya tinggal di-copy saja ke aplikasi ini dan kita klik selanjutnya. Jika kode aktivasinya tidak terkirim di email kita, maka kita bisa mengklik kirim ulang untuk mengirim ulang kode aktivasi ke email kita. Di sini adalah menu lupa password. Nah, jika tadi akun My Telkomedika kita ini kita kelupaan password, maka kita bisa klik lupa password di bagian menu lupa password. Nah, nanti kita tinggal masukin email, lalu kita kirim. Nanti link reset passwordnya akan terkirim ke email kita atau ke email yang sudah kita daftarkan tadi, dan kita langsung bisa mereset password kita. Setelah kita terdaftar di aplikasi My Telkomedika ini, maka step pertama dan yang kedua adalah di sana nanti akan ada keterangan atau tampilan tiket MCU perusahaan. Kita klik tombol tiket MCU perusahaan,
Lalu kita mengisi formulir registrasi MCU. Yang artinya wajib diisi yang bertanda bintang. Kita sesuaikan isinya dengan nama kita. Misalkan kita isi nama di sini Muzamil Mukmin. NIK ini adalah nomor induk kepegawaian atau NIP kita. Kita isi nomor NIP kita. Setelah itu isi nomor KTP atau isi nomor identitas kita. Kita sesuaikan jenis kelamin kita, apakah laki-laki atau perempuan. Lalu dilanjutkan dengan mengisi tanggal lahir, mengisi nomor telepon, mengisi alamat rumah. Alamat rumah ini menyesuaikan aja, Pak, menyesuaikan KTP atau alamat di sini. Lalu kita isi puskesmas terdekat. Kita searching aja di Google puskesmas terdekat dari kantor kita nih di mana gitu. Nanti kita ketik aja di sana, kita tulis. Dan untuk di tabel perusahaan, kita klik aja perusahaan kita, yaitu PT PLN, dengan pekerjaan tenaga profesional. Di sini biasanya ada banyak pilihan, disesuaikan aja dengan pekerjaan atau jabatan kita. Apakah kita staf biasa atau SPV atau manajemen, di sana ada pilihannya. Lalu kita pilih provinsi unit kerja kita, yaitu di Banda Aceh, dan kota unit kerja kita di Banda Aceh. Lalu kita klik selanjutnya untuk melanjutkan. Setelah itu akan muncul nanti form registrasi riwayat kesehatan. Di sini kita isi aja riwayat kesehatan sesuai dengan keadaan fisik maupun psikis kita. Misalkan kita sering mengalami keluhan, di sini badan sering pegal-pegal atau kepala sakit atau sesak nafas atau dan lain-lainnya yang sering kita keluhkan setiap harinya. Kita isi saja di sini. Jika sudah selesai kita isi keluhan, lalu kita lanjut isikan apakah kita merokok atau tidak, apakah kita biasa sering olahraga atau tidak, apakah asupan sayur dan air putih kita cukup atau kurang atau kurang. Lalu ada apakah kita pernah operasi, kalaupun pernah, apa operasi yang pernah kita lakukan. Lalu juga apakah orang tua kita memiliki riwayat penyakit, mana tahu orang tua kita pernah penyakit diabetes, penyakit yang mungkin ada pengaruhnya dengan keturunan. Kita isi saja, kita sesuaikan saja dengan data kita, lalu kita kirim. Dan jangan lupa ditentang kotak informan consent tadi. Lalu setelah itu tiket medical check-up atau tiket MCU akan muncul, akan tersedia. Kita klik detail tiket MCU itu untuk informasi lengkap, dan kita tunjukkan tiket ini pada petugas registrasi MCU besok di kantor UID Aceh. Jadi besok kalau kita mau mendaftar MCU-nya di tanggal 1, tanggal 2, ataupun tanggal 3, kita tinggal tunjukkan tiket MCU ini. Lanjut, Pak. Setelah itu kita harus menghubungkan NIP atau nomor induk pegawai kita. Di tampilan ini ada di kata sandingkan ya. Di aplikasi itu ada disandingkan. Kita sesuaikan aja nomor yang digunakan untuk reservasi MCU di sini. Kita kalau mau tahu nomor reservasi ini, kita clear aja tiket tadi, berapa nomor reservasi kita sesuaikan aja. Lalu kita isi juga tanggal lahir kita sendiri di sini, dan kita sandingkan. Maka nanti NIP atau NIK kita akan berhasil disandingkan atau diverifikasi. Nah, untuk akses hasil MCU-nya, kita buka aplikasi, nanti ada menu kesehatanku atau My Health. Simbolnya itu simbol love hijau ini, yang ada detak jantung ini, simbol hati, simbol jantung.
Maka kita klik itu, lalu kita masukkan password aplikasi kita ketika kita login tadi. Dan kita klik kirim. Nanti akan muncul tampilan ini di aplikasi kita. Kita klik tombol catatan kesehatan atau health note. Dan selanjutnya kita klik catatan hasil MCU atau medical check-up record yang ada di aplikasi ini. Nah, nanti disesuaikan aja, nanti ada muncul, jika sudah muncul hasilnya, maka akan muncul hasilnya di handphone kita atau di aplikasi ini. Klik tanggal MCU-nya untuk detail hasil, dan yang kedua klik tanda merah untuk mendapatkan hasil detail MCU-nya. Nah, di sana ada detail ini, ada riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, laboratorium atau non-laboratorium, dan kesimpulan atau hasil diagnosis dari MCU-nya. Berikut adalah contoh hasil dari pemeriksaan MCU yang pernah dilakukan sebelumnya. Di sini kelihatan dari hasil lab, hasil urin kita, hasil hematologi, dan kesimpulan hasil diagnosis dari MCU yang sudah kita lakukan. Nah, untuk call center atau hotline WhatsApp-nya, Telkomedika ini menyediakan jasa hubungi hotline WhatsApp pada nomor 0811 8139 887. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyain. Lalu awali dengan sapa serta masukkan nama kita. Setelah perintah untuk memasukkan nama muncul, lalu pilih nomor 2 untuk menjawab tidak jika tidak memiliki kartu Telkomedika. Dan setelah muncul opsi yang dibutuhkan, kita pilih nomor 4 yaitu helpdesk, atau nanti diarahkan kepada fitur helpdesk medical check-up ya, seperti yang tertera di contoh di layar Bapak semuanya. Untuk aplikasi Telkomedika ini, jika ada yang ditanyakan, silakan. Pak Jamil, Ya, Pak tanya Pak. Lutfi, silakan Pak Lutfi. Ya, ini kan saya sudah install ya. Terus saya Ya. sudah daftar juga. Terus riwayat kesehatan terakhir sakit itu paling enggak 2021 gitu, Pak. Ada yang sampai 2023 enggak gitu? Atau hanya sampai 2021 aja? Ini untuk di mana, Bang? Waktu isi ini tadi ya, isi riwayat Iya, penyakit. riwayat penyakit ini. Di sana Ini tindakan keterangannya apa, Bang? Berapa tahun? Tahu nggak ada ini sih, nggak ada ininya. Apa namanya, tahun berapa gitu. Entah 3 tahun terakhir lah, biasanya. Riwayat penyakit itu entah 3 tahun apa 2 tahun gitu, Bang. Jadi gitu diisi ya. aja, Bang. Iya, Diisi aja ya. diisi aja, Bang. Kira-kira apa riwayat penyakit yang pernah diderita. Ya, soalnya ini contoh nih, apakah Anda memiliki riwayat sakit? Habis itu dia muncul tahunnya 2021. Iya, Bang, sesuaikan aja, isi aja 2021. Oke. Ya biasanya untuk riwayat kesehatan ini dia untuk membandingkan dengan hasil MCU tahun ini sih dengan riwayat kesehatan kita dari yang tahun-tahun sebelumnya. Oke, paling paralel dengan itu kami coba share. Jadi Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, kemarin di WAG sebelah dari YNHC meminta kami untuk pembagian SIP dikarenakan dikhawatirkan untuk pelaksanaan MCU tentunya UID Aceh periode tanggal 1 sampai 3 dikhawatirkan membludak pesertanya karena di UID Aceh sendiri mungkin nanti bakal ada dari UP3 dan unit pelaksana unit setempatnya.
Jadi untuk pembagian ini tadi sudah kami sampaikan di grup UPP kita untuk dapat datang sesuai tanggal dan pembagian shiftnya. Nah, yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa untuk misalnya rekan-rekan pada umumnya kan tanggal 2 sama 3 ya. Tanggal 1 kan ada Bang Jamil sampai Bang Reja Ilham. Jadi sebelum nanti MCU, tentunya rekan-rekan jangan lupa untuk yang pertama berpuasa 10 sampai 12 jam. Nah, ini 10 sampai 12 ini disesuaikan aja dengan jadwal jadwal kedatangan rekan-rekan karena di sini kan ada yang jam 8, ada yang jam 10. Untuk data ini kan udah saya share tadi di grup UPP. Jadi disesuaikan aja puasanya diestimasi 10 sampai 12 jam. Terus jangan lupa rekan-rekan membawa KTP tentunya. Ini yang paling penting sepatu. Kenapa perlu sepatu? Sepatu olahraga. Jadi pada pelaksanaan MCU kita bakal ada treadmill. Nah, situ kita treadmill lari kecil lah, lari kecil untuk melihat jantung kita. Jadi untuk kedatangan MCU dibagi 2 shift. Kenapa 2 shift? Kemarin hasil diskusi Sumkal YNHC biar peserta MCU tidak membludak, maka dibagi 2 shift. Ada yang datang jam 8, ada yang datang jam 10. Paling itu sih rekan-rekan untuk kait manual dan info panduannya nanti akan kami share di grup UPP. Harapannya mudah-mudahan kita sehat semua, tidak ada yang sakit, yang kritis. Paling itu sih dari saya. Mungkin sesi terakhir ada yang ingin ditanyakan kepada dari rekan-rekan sekalian sebelum ditutup. Perginya bareng-bareng apa sendiri Pak Rian? Ada Pak Catur nggak? Mungkin mohon bantuan juga lah Pak Catur, biar bisa dibantu juga rekan-rekan ini terkait berangkat ke UID Aceh-nya, maksudnya Bang Ufi kan? Ya betul Pak. Ya sih, lebih enaknya bareng-bareng. Cuma itu jangan lupa puasa sama bawa sepatu ini untuk treadmill. Apa-apa nanti di belakang layar kami coba ini discuss antar manajemen. Mungkin yang terakhir ada lagi selain Bang Lutfi sebelum ditutup. Oh ya, kemarin ya ada opsi bagi rekan-rekan yang lebih dekat ke Medan seperti Subuh Salam atau apa, kayak kemarin ada dari Bang Febri mungkin lebih lebih dekat ke Medan untuk MCU-nya. Silakan aja rekan-rekan dikomunikasikan ke kami biar kami koordinasikan ke kantor induk. Jadi kenapa kita pakai ada aplikasi Telkomodika, tentunya ini memudahkan kita untuk melaksanakan MCU di mana aja. Memang targetnya kita melaksanakan MCU di unit setempat, tapi apabila keadaan dinas, kita bisa di mana aja, unit PLN di mana aja, karena dia terpusat. Jadi ketika kita lakukan MCU di satu unit, ini bakal terkolek secara terpusat di YNHC atau secara PLN-nya. Paling itu sih rekan-rekan terkait MCU yang bakal kita laksanain di periode 1 November sampai 3 November. Baik, selanjutnya kami kembalikan ke Bang Jamil selaku MC. Baik, terima kasih Bang Rian atas penyampaian sosialisasi dari pelaksanaan MCU dan aplikasi Telkomedika ini. Alhamdulillah berakhirlah sudah seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua. Mungkin sedikit di acara terakhir yaitu kami minta kepada Pak Bondan untuk menyampaikan closing statement atau masukan pada acara hari ini sekaligus untuk menutup acara kita. Kepada Pak Bondan kami persilakan.
Di Rondon nggak ada loh Mil penutupan dari saya loh Mil. Sebarang. Oke baik, terima kasih rekan-rekan semuanya yang telah hadir pada sosialisasi pada pagi hari ini terkait dengan MCU. Silakan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah dibagi tadi oleh Bang Rian. Dan jangan lupa juga berpuasa sebelum melaksanakan MCU. Nanti masalah kendaraan bisa diatur oleh Bang Rian. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Dan apabila ada yang sakit, semoga cepat sembuh, beraktivitas kembali sesuai dengan sedia kala. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Bondan. Kasih Pak. Makasih rekan-rekan sudah bisa live. Terima kasih. Gorengannya nggak ada, Mil? Sehat gorengan lu, nggak sehat. Mel, gorengan sehat nggak, Mel? Gimana Bang? Gorengan tuh sehat atau enggak? Menurut saya di Dingin luar nih. itu nggak sehat Bang. Kalau Mungkin izin saya bubarkan ya.